Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Lilin Tua. Selamat datang kalian juga para taruna dan juga para pelaut. Channel ini ada untuk kalian, yaitu untuk pengenalan permesinan di atas kapal dan segala macam permasalahannya. Kalian juga bisa bertanya loh di channel ini. Bisa bertanya di kolom komentar ataupun langsung masuk ke akun Instagram saya. Oke, kalau begitu tolong di subscribe ya. Dan juga tolong diklik tombol loncengnya agar kalian tahu kapan video-video terbaru akan diupload. Dan juga klik tombol like-nya. Oke kalian semua, selamat mengikuti. Halo, jumpa lagi dengan Lilin Tua dalam program lanjutan mengenai refrigeran, ya, mengenai refrigeran yang saat ini merupakan program part 4. Part 4, part 3, part 2, and part 1 kemarin sudah kita pelajari bersama. Nah, di dalam part 4 ini kita mengingatkan dulu apa yang terakhir kemarin kita bahas tentang refrigeran. Bahwa kita menjumpai dua macam refrigeran, yaitu refrigeran utama, fast refrigeran, atau biasanya kalau tidak ada hubungannya ya disebut refrigeran gitu aja, yaitu fluida pendingin yang mempunyai titik didih yang sangat rendah pada tekanan atmosfer dan digunakan pada instalasi mesin pendingin atau instalasi pendinginan langsung. Nah, evaporatornya ada di ruang yang didinginkan. Sementara refrigeran kedua atau second refrigeran, dan itu mesti ada first refrigerannya ada, yaitu cairan pendingin yang digunakan pada instalasi pendingin ya, secara tak langsung. Jadi ada pendinginan langsung, pendinginan tak langsung. Nah, ini yang pendinginan tak langsung ini menggunakan refrigeran kedua, second refrigeran, ya, yang harus mempunyai titik beku yang rendah. Itu kemarin yang kita ini kan. Hari ini kita ngomong tentang refrigeran utama. Nanti kita lanjutkan pertemuan berikutnya refrigeran kedua. Walaupun kemarin kita pernah menjawab sedikit tentang refrigeran kedua, tapi nanti kita ulangin lagi. Refrigeran utama. Di refrigeran utama ini kita ngomong tentang penggolongannya dulu. Ya, yang Anda tahu selalu freon, ya, freon. Nah, kita sekarang mengenal ada dua pengelompokan. Pertama, refrigeran dengan titik saturasi temperatur tunggal. Jadi, kalau saya punya refrigeran A, katakanlah CO2, katakanlah freon 22, itu punya titik jenuh yang sama, artinya memang yang itu titik jenuhnya, titik saturasinya, karena dia merupakan refrigeran yang terdiri dari molekul yang similar CO2. Molekulnya ya molekul CO2. Ya. Yaitu contohnya R11 dulu sudah nggak kepake, R113, R12, R123, R134A, R143A, R14, R152, R21, R22, R23, RC 318 dan sebagainya. Ya, dari sekian ini yang masih Anda ingat, yang Anda ini adalah R22 dan amonia. Di sini nanti ada R717 kalau nggak salah, ya, amonia, CO2. Nah, ini yang merupakan refrigeran yang mempunyai atau bertitik saturasi temperatur tunggal. Sementara jenis kedua atau kelompok kedua
adalah refrigeran yang mempunyai beberapa titik saturasi. Karena refrigeran ini terdiri dari beberapa molekul yang berbeda. Jadi titik saturasi temperatur yang berbeda, lebih dari satu. Mixture refrigeran tergantung dari berapa campuran refrigeran tersebut. Misalnya yang di bawah ini merupakan refrigeran yang terdiri dari beberapa jenis molekul. R401A, R401B, R401C, dan sebagainya. Ini merupakan refrigeran yang bukan tunggal. Artinya dia mix campuran dari beberapa jenis refrigeran tunggal. Ya. Jadi sehingga umpamanya kita ngomong tentang R404A. Ya, R404A yang tadi ikut golongannya yang mempunyai titik saturasi temperatur yang berbeda, itu adalah refrigeran yang terdiri dari campuran R125, 44%, R143A, 52%, dan R134A, 4%. Jadi, kalau CO2 itu ya CO2 tok, amoniak tok, R12 tok, R50 tok. Nah, sementara kalau yang ini, yang campuran ini, R404A, terdiri dalamnya unsur atau molekul dari R124, R143A, dan R134A. Dengan persentasenya itu. Apa akibatnya? Nah, karena masing-masing refrigeran pada satu atmosfer mempunyai titik saturasi yang berbeda, yaitu untuk satu atmosfer R125 itu titik saturasinya 48 minus 48 45 derajat Celcius. Sementara R143A itu titik saturasinya pada satu atmosfer minus 47,6 derajat Celcius. Sementara R134A titik saturasinya minus 26,3 derajat Celcius pada satu atmosfer. Sehingga kalau refrigeran campuran 404A ini mendapatkan panas dalam rangka penguapan, nah ini terjadinya berarti di evaporator, dalam proses evaporation, di mana dia menerima kalor dari ruangan, kalor dari Anda, kalor dari daging, dan sebagainya, maka R125 yang akan lebih dulu mendidih. Baru kemudian disusul dengan R143A, dan yang terakhir adalah R134A. Karena ini tadi titik titik saturasinya memang berbeda pada satu atmosfer. Ya, demikian juga sebaliknya. Kalau dia masuk kondensor, maka yang akan mengembun duluan itu adalah R134A, dan yang terakhir adalah R125. Ya, oke. Dari sekian tadi, Anda tadi lihat ada R yang tunggal, R macam-macam. Di antara sekian R itu tadi, tidak semua bisa diterima sebagai refrigeran. Karena harus ada beberapa hal pokok yang harus dipenuhi. Demikian juga yang golongan di bawah, banyak R. Tapi R yang kira-kira banyak mempunyai persyaratan yang masuk,
itulah yang kita pergunakan. Ya. Satu, mereka harus mempunyai titik didih yang rendah. Ya, air 100, ya ini 100 minus sekian derajat sudah mendidih. Yang ini minus sekian derajat sudah mendidih. Ya, harus titik didihnya rendah. Yang kedua, mempunyai tekanan pengumbulan yang rendah, yaitu di kondensor. Nah, dengan tekanan rendah, maka instalasi tidak terlalu memerlukan konstruksi atau campuran atau instalasi yang berat. Jadi dengan tekanan yang rendah, dia sudah bisa mengembun. Ya, terjadinya di kondensor. Kalau yang tadi, titik didih tadi, terjadinya di evaporator. Kemudian mempunyai entalpi jenis penguapan yang tinggi pada saat jadi gas, mempunyai volume jenis yang rendah pada kondisi uap, mempunyai temperatur kritis yang tinggi. Temperatur kritis adalah temperatur di mana pada titik tersebut refrigeran tidak bisa mencair. Nah, ini dimiliki oleh CO2 yang menjadi masalah kalau di negara tropis. Karena titik didihnya, titik kritisnya 30 derajat Celcius. Sehingga kalau ketika masuk Indonesia suhu air lautnya 30 atau 31, jangan harap Anda melihat pengembunan atau pencairan di kondensor. Karena titik kritisnya dia rendah 30 derajat Celcius. Kalau di Eropa, di subtropis nggak masalah. Karena suhu air lautnya rendah. Ya, untuk refrigeran lain, suhu kritisnya tinggi. Kemudian, tidak korosif dan non-solvent. Yang selanjutnya, stabil dalam pengoperasian sistem. Jadi tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, umpamanya bercampur, umpamanya menguap, umpamanya ini yang seharusnya tidak terjadi di tempat tersebut. Ya, stabil. Kemudian tidak mudah terbakar dan meledak. Tidak bereaksi terhadap minyak lumas. Kalau bereaksi dengan minyak lumas, selesai. Ya, tidak terjadi aliran atau minyak lumasnya terbawa. Mudah dideteksi kebocorannya. Nah, setiap refrigeran ada alat pendeteksi kebocorannya. Kalau sulit dideteksi kebocorannya, tahu-tahunya habis, hanya mengandalkan tekanan, nah, kita nyari kebocorannya nggak bisa, ini akan kesulitan. Yang terakhir, tidak beracun, ya, dan mudah didapat serta murah. Sekilas, inilah penggolongan atau ciri-ciri atau jenis dari refrigeran utama, first refrigeran. Nanti masih ada lagi yang lebih dalam lagi, seperti kita nanti akan ngomong entalpi, kita nanti akan ngomong volume jenis dan sebagainya. Berikutnya, kita mengenal dulu what is that. Besok kita akan ngomong tentang refrigeran kedua, kemudian disusul dengan evaporatornya sendiri. Sesudah itu baru kita masuk ke proses kompresi, termasuk kompresornya. Oke, kita jumpa. Jangan lupa, Anda punya kesempatan untuk bertanya. Anda punya kesempatan untuk berdiskusi lewat deskripsi di bawah ini, atau direct message melalui Instagram, atau WA ke admin saya. Ya, banyak sekarang yang sudah masuk dan saya harus membahas satu-satu. Oke, kita ketemu besok dalam lanjutan refrigeran refrigeran kedua dalam kondisi yang tetap sehat,
dan lebih sukses. Salam dari Lilin Tua.